Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Pemasaran dengan judul Mengelola Komunikasi Pribadi, Pemasaran Langsung dan Interaktif, Berita dari Mulut ke Mulut, dan Penjualan Personal. Kita langsung saja ke pembahasannya. Pengertian pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah penggunaan saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa perantara pemasaran. Dalam pemasaran langsung terdapat saluran yang dapat digunakan, yaitu surat langsung, pemasaran katalog, telemarketing, TV interaktif, kios, situs web, serta peralatan bergerak atau mobile. Selanjutnya yaitu manfaat pemasaran langsung. Poin pertama, dapat menjangkau calon pelanggan pada saat yang tepat dan dibaca oleh pelanggan yang memiliki prospek. Kedua, memungkinkan pemasar menguji media dan pesan alternatif untuk menemukan pendekatan yang paling efektif dari segi biaya. Ketiga, membuat penawaran dan strategi pemasar kurang dapat dilihat pesaing. Dan keempat, dapat mengukur respon terhadap kampanye. Selanjutnya yaitu pembentukan surat langsung yang efektif. Pertama A, tujuan antara lain menghasilkan petunjuk dari calon pelanggan, memperkuat hubungan pelanggan, menginformasikan dan mendidik pelanggan, mengingatkan pelanggan tentang penawaran, dan memperkuat keputusan pembelian pelanggan terbaru. B. Pasar sasaran dan prospek. Pemasar dapat mengidentifikasi calon pelanggan, antara lain berdasarkan usia, jenis kelamin, penghasilan, pendidikan, pembelian surat pesanan sebelumnya, dan kejadian. C. Elemen penawaran. Strategi penawaran memiliki 5 elemen, antara lain produk, penawaran, media, metode distribusi, strategi kreatif. D. Menguji elemen. Salah satu keunggulan besar adalah kemampuan menguji berbagai elemen strategi penawaran, seperti produk, fitur produk, kerangka dasar tulisan, jenis jasa, pengirim surat, amplop, harga, atau daftar alamat surat. E. Mengukur keberhasilan kampanye, nilai seumur hidup. Dengan menambahkan biaya kampanye yang direncanakan, pemasar langsung dapat menentukan tingkat respon titik impas yang dibutuhkan. Tingkat ini harus merupakan hasil bersih barang yang dikembalikan dan piutang tak tertagih. Selanjutnya, masalah publik dan etika dalam penawaran langsung. Pertama, kejanggalan, kedua, ketidakadilan, ketiga, penipuan dan pemalsuan, dan keempat, serangan terhadap privasi. Selanjutnya, pemasaran interaktif. Interaktif marketing dapat diartikan sebagai suatu metode pemasaran yang mana konsumen terlibat langsung dan mengharapkan adanya respon dari Anda sebagai pemilik perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, menempatkan iklan dan promosi online situs web. A. Situs mikro adalah daerah terbatas di web yang dikelola dan dibayar oleh pengiklan atau perusahaan luar. Situs mikro merupakan laman web individual atau kumpulan laman yang berfungsi sebagai suplemen situs utama dan cocok bagi perusahaan yang menjual produk dengan minat rendah. B. Iklan tampilan terdiri atas iklan pencarian berbayar dan iklan berbayar per klik. C. Iklan antara adalah iklan yang sering dilengkapi video atau animasi yang muncul antara perubahan pada situs web. D. Iklan dan video khusus internet dengan konten yang dibuat pengguna seperti YouTube, MySpace Video, dan Google Video. Konsumen dan pengiklan dapat membuat iklan dan video untuk dibagikan ke jutaan orang. Video online dapat mengurangi biaya dan memberi lebih banyak kebebasan kepada pemasar. E. Pemberian sponsor. Banyak perusahaan memasang namanya di internet dengan mensponsori konten khusus di situs web yang berisi berita, informasi keuangan, dan lain-lain. F. Aliansi.
Ketika satu perusahaan internet bekerja sama dengan perusahaan lain, mereka saling mengiklankan satu sama lain melalui aliansi dan program aliansi. Dan G. Email. Langkah kampanye email produktif antara lain memberikan alasan kepada pelanggan untuk merespon, mempersonalisasikan konten email Anda, menawarkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan pelanggan melalui surat langsung, mempermudah pelanggan untuk berhenti berlangganan, dan terakhir pemasaran mobile. Berita dari mulut ke mulut. Aspek kunci jaringan sosial adalah berita dari mulut ke mulut, serta jumlah dan sifat percakapan dan komunikasi antara berbagai pihak. Metode ini sangat efektif untuk bisnis kecil yang di dalamnya pelanggan dapat merasakan hubungan yang lebih pribadi. Selanjutnya, mengukur efek berita dari mulut ke mulut. A. Skala kampanye atau jangkauan kampanye. B. Kecepatan kampanye menyebar pangsa suara di ruang tersebut. C. Pangsa suara dalam kecepatan tersebut. D. Relevansi pesan. Dan E. Kemampuan bertahan pesan, seberapa jauh pesan bergerak dari sumbernya. Selanjutnya, merancang tenaga penjualan. Pertama, pengirim atau delivery. Kedua, pengambil pesanan atau order taker. Tiga, misionaris atau missionary. Keempat, teknisi atau teknisian. Kelima, penciptaan permintaan atau demand creator. Dan keenam, penyedia solusi atau solution vendor. Selanjutnya, kompensasi tenaga penjualan. Poin pertama, jumlah tetap gaji. Kedua, jumlah variabel dapat berupa komisi, bonus, atau pembagian laba. Ketiga, tunjangan pengeluaran, penggantian pengeluaran saat berpergian. Keempat, manfaat pembiayaan liburan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan kecelakaan. Dan terakhir, mengelola tenaga penjualan. Pertama, merekrut dan memilih wiraniaga. Kedua, melatih wiraniaga. Ketiga, mensupervisi wiraniaga. Keempat, memotivasi wiraniaga. Dan terakhir, mengevaluasi wiraniaga. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.